tidak hanya beramal dari Fakultas Syariah Usuluddin Bahasa Arab, tapi juga bisa beramal dari Fakultas Pertanian. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Kita kirimkan dari kota Banda Aceh ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan saya tidak menginjakkan kaki ke Nangro Aceh Darussalam. Pertama kali saya ceramah setelah 9 bulan adalah di Masjid KL untuk almarhum orang tua kita, almarhum Tuan Kecik Lemik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini yang amat sangat berbahagia adalah keluarga besar Tuan Haji Harun Kecik Lemik, Tuan Haji Muhammad Qamaruzzaman beserta seluruh keluarga yang tak dapat saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan keluarga ini disehatkan badan, panjang umur, berkah rezeki untuk menolong agama Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Banda Aceh beserta seluruh perangkat yang hadir. Hadir pula bersama kita Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi LC, anggota DPD kita. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah amanah mengemban tugas di pusat. Hadir pula kawan saya jauh-jauh datang dari Malaysia, Kuala Lumpur. Dulu kami sama di Mesir. Malam ni hadir, namanya tak boleh disebutkan. Sahabat-sahabat saya semuanya yang tergabung dalam Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kiri kanan fokus dulu. Ke depan saya ceramah 20 menit, ke kanan 20 menit, ke kiri 20 menit. Oke, deal. 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pertama, apa pelajaran yang bisa kita ambil malam ini? Begini cara membalas kebaikan orang tua. Hari Ibu dikasih bunga setangkai 1 hari, habis itu dicaci maki 359 hari. Hari Ayah diberikan dia kasih jaket, baju jas 1 hari, habis itu dilarikan duitnya sampai beratus juta. Bukan begitu cara memuliakan orang tua. Bagaimana cara memuliakan orang tua? Malam ini kita diajarkan oleh Tuan Haji Harun Kecik Lemik cara memuliakan orang tua. Bangunkan masjid, mengalir pahala ke makamnya sampai hari kiamat. Siap membalas kebaikan orang tua dengan membangunkan masjid? Mana duitnya?
Yang penting ada nih, innamal a'malu binniat. Segala amal dengan niat. Yang punya kebun sawit, tanam sawitnya. Yang punya kebun korma, terus urus kormanya. Kok tiba Ustaz ingat korma? Ini pun korma. Yang punya perahu mencari ikan, teruskan. Niatnya mencari rezeki, bukan mau menempuh harta, tapi niat sebelum mati saya harus bangun masjid untuk membalas almarhum ayah dan almarhumah ibu. Siap? Malam ini di halaman Masjid Kecil Lemik, Banda Aceh, kita niat bersama-sama sebelum mati kita akan membangun masjid untuk mengenang orang tua kita. Amin. Andai disampaikan Allah niatnya, alhamdulillah. Andai tidak disampaikan Allah, ya apa boleh buat? Paling tidak kita sudah berniat baik. Maka jangan sampai tidak berusaha. Umat Islam harus jadi kaya raya. Betul? Di mana mau membangun rumah Allah Ta'ala, rumah sendiri morat marit? Apa kerjamu? Kontraktor. Apa itu? Ngontrak tak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan yang hadir malam ini yang ngontrak-ngontrak, selesai ini dibukakan Allah pintu rezekinya insyaallah. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku meninggal dunia, apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk orang tua yang sudah meninggal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai untuk emakmu, untuk ayahmu yang sudah meninggal dunia. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Allah nyuruh kasih air minum sedekah, tiba-tiba Haji Harun bukan ngasih air minum, bangun masjid. Tak ada hadis nyuruh bangunlah masjid untuk orang tuamu, gak ada. Yang ada cuma ngasih air minum. Jadi kalau gitu bangun masjid untuk orang tua ini bid'ah. Sedangkan air minum saja yang murah, yang sedikit pahalanya mengalir, apalagi membangunkan masjid. Begitu cara pengambilan hukumnya. Jangan tekstual, jangan dipahami betul-betul seperti itu. Sedangkan air minum segelas menghilangkan dahaga. Orang yang haus menjadi lapang tenggorokannya, lapang kubur ayah, lapang kubur emak kita. Apalagi membangunkan masjid megah, mewah, cantik. 5 kali orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, maka mengalirlah pahala ke makam orang tua Tuan Haji Harun aja. Orang tua kita enggak. Untuk orang tua kita bagaimana? Yang sanggup bangun masjid, bangun masjid. Yang tak sanggup bangun masjid, itu tanah berapa? Pembebasan tanah 1 meter 500.000, bebaskan. Wakafkan tanah. Tak sanggup wakafkan tanah, wakafkan batu bata. Tak sanggup batu bata, batu kerikil. Batu kerikil tak sanggup, pasir kecil. Pasir tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang mau kita tolong untuk orang tua kita, melepuh kulitnya kena matahari demi untuk menyekolahkan kita, mengasih makan kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari. Di Banda Aceh ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain 4 bulan aja. Meregang nyawa dia melahirkan kita. Apa yang bisa kita balas? Anak-anak muda milenial, kalian mau balas apa terhadap ayah dan ibu yang sudah membesarkan, tetes peluh keringat air mata, bersimbah darah, meregang nyawa? Maka salah satu cara membalasnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada orang tua, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau masih hidup orang tuamu, pulang dari sini, belikan makanan paling dia suka, belikan pakaian, cium tangannya, peluk dia. Siap?
besok pagi lah. Malam ini dia udah tidur. Besok pagi bawakan makanan kesukaan dia yang sudah meninggal dunia. Besok pagi ziarah, bacakan salam ke kuburnya. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau enggak hafal, yang pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bacakan Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Doakan untuk dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihim min fitnatil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Pakai bahasa Indonesia. Lapangkan kubur makam ayah dan emak kami ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dia dari azab kubur ya Allah. Jauhkan dia dari huru hara hari kiamat ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma bayani saghira. Ila matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, amalnya putus. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad putus. Betul? Abdul Somad hari ini ceramah, besok subuh ceramah, besok malam ceramah, besok pagi hari Ahad ceramah. Berapa kali saya ceramah sekali datang ini? Malam ini, besok pagi, besok malam, pagi Ahad, 4 kali ceramah. Mati, habis. Tiba-tiba Abdul Somad sudah mati ceramah. Hadiri tabligh akbar, penceramah almarhum Abdul Somad. Putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia yang tak putus? Sedekahun jariyah, sedekah yang tetap mengalir. Mana sedekah yang tetap mengalir? Nih, sedekah masjid wakaf tetap mengalir. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ceramah ini diamalkan masyarakat Banda Aceh, mengalir ke makam Abdul Somad. Yang ketiga, waladun salihun, anak yang anak yang soleh. Tuan Kecil Lemik sudah dapat 2 yang saya tahu. Yang pertama, sedekah jariyah, anaknya mengalir. Yang kedua, anak cucunya yang soleh ikut membangun masjid, mendoakan. Ilmunya saya tak tahu, tapi saya yakin dan percaya karena ilmunya yang baiklah, maka anak cucunya menjadi orang baik-baik. Betul? Coba kalau ilmu dukun santet, naudzubillah. Makanya yang ada ilmu-ilmu jahat, ilmu copet, ilmu garong, tinggalkan itu semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya sebagai tamu dimuliakan luar biasa malam ini. Tadi dipersilakan datang ke rumah Tuan Haji Harun, penuh meja makan itu. Saking penuhnya bingung saya apa mau saya makan. Semuanya ada. Bingung saya pilih udang aja. Yang lain enggak lah. Jangan takut makan udang karena tidak ada kolesterol di meja makan. Yang ada di rumah sakit. Makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu sampai di halaman Masjid Kecil Lemik, Masjid KL, terus terang melihat jamaah ribuan, langsung saya pegang dada saya. Bukan jantung saya takut hilang emas. Pemasangan rencong kepada Ustadz Abdul Somad. Seumur-umur saya ceramah baru kali ini kan. Udah kalian ambil foto, udah. Masya Allah, tabarakallah. Ini batu Aceh ini, bukan main-main nih. Akbar. Ini manfaatnya 2. Kedua, pertama perhiasan. Kedua, kalau ada yang membuli-buli, awas. Saudara yang tersangkut pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kalau mau melihat iman orang bukan sekedar jubahnya. Kalau mau
melihat iman orang bukan sekedar berapa kali dia ke Makkah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, pandanglah bagaimana dia memuliakan tamu-tamunya. Abdul Somad sebetulnya tidak lagi sebagai tamu di Nangro Aceh Darussalam. 41 titik dari mulai Pulau Sabang, Semelu sampai ke perbatasan Sumatera Utara, sampai entah kemana-mana, lupa nama-namanya. Dari mulai yang airnya panas di tepi pantai sampai dibawa saya ke gunung yang mandi macam mandi air es. Sudah dibawa saya ke semua tempat. Siapa yang membawa saya keliling Nangro Aceh Darussalam ini? Haji Fadil Rahmi yang hari ini kebanggaan kita, DPD Nangro Aceh Darussalam. Tapi terus terang, selama beliau jadi anggota DPD, baru sekali inilah saya ceramah. Bukan beliau tidak mau membawa saya ke Aceh, jadwal saya penuh. Setiap kali dia ngajak, kapan kita bisa? Penuh, brother. Kapan kita bisa ke Aceh? Penuh, guys. Akhirnya beliau kena fitnah, kacang lupa kulitnya. Ini bukan cerita masalah kacang kulit kacang, ini masalah jadwal kita penuh. Malam ini semua fitnah itu hilang. Akhirnya kami pun datang. Cuman yang membanggakan hati saya, Tengku Fadil Rahmi tak berubah sedikit pun, masih seperti yang dulu. Masya Allah. Dulu bayangan saya setelah jadi anggota DPD, dia sombong, hidungnya naik ke atas, datang pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai topi main golok, pakai helm, pakai jaket Grab. Ternyata masih seperti waktu kami keliling dulu, pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung, tetap pakai celana di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata begitulah persahabatan. Bersahabat kami di dunia ini, bersahabat kami di Banda Aceh. Doakan supaya bersahabat juga kami dalam surga Jannatul Firdaus. Nah, di mana kami bertemu lagi setelah 9 bulan tak berjumpa? Dicatat oleh catatan malaikat di Masjid Kecil Lemi Banda Aceh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, kami tidak sanggup menghadiahkan masjid untuk ayah mak kami yang sudah meninggal. Bacakan Quran. Apa kata Imam Nawawi menurut mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau kau bacakan Quran sekhatam 30 juz, hadiahkan pahalanya kepada almarhum, fahuwa hasanun, the best, mantap. Bacakan Quran 30 juz. Gak sanggup 30 juz Quran? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, bacakan surat ya Yasin. Tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran untuk ayah, untuk emak, Al-Fatihah. Itulah yang paling pendek. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ingat, Banda Aceh kota di tepi laut. Kalau kau tak sanggup membacakan Al-Fatihah untuk ayahmu, untuk emakmu, pergilah kau ke tepi laut, terjun aja kau ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada duit, gajian, belikan beras 10 kilo, belikan minyak 1 kilo, belikan gula 1 kilo, belikan sarden 10 botol, belikan susu 10 saset, belikan kopi, belikan gula, bungkus, antar ke rumah fakir miskin, antar ke rumah anak yatim. Niatkan untuk almarhum ayah, niatkan untuk almarhum ibu. Besok hari Sabtu, bawa anak, bawa menantu pergi ke panti asuhan. Siap? Besok siap. Saya tanya sekali lagi. Besok hari Sabtu, hari Ahad, siapkah membawa nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan? Awas yang bilang siap. Bawa ke sana, tanya Bapak Ketua Panti,
Kami mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad. Kami tak sanggup bangun masjid, kami tak sanggup bangun baca Quran, kami tak sanggup membangun musalla, kami tak sanggup wakaf tanah. Kami mau sedekah nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Keluarga kami mau kasih makan siang semuanya. Enggak, 2 bungkus saja. Bapak 2 bungkus, ibu 2 bungkus, adik-adik 2 bungkus, bapak polisi agak banyak sikit 10 bungkus. Maka insyaallah pahalanya sampai. Amin. Bangun masjid sampai, sedekah air minum sampai, sedekah nasi bungkus sampai, sedekah duit sampai, baca Quran sampai. Maka beruntung bertuah yang hadir malam ini, bukan sekedar ceramah tabligh akbar, tapi setiap melihat masjid ini teringatlah dia, ini sudah dilakukan Haji Harun dan anak keluarganya. Apa yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita? Memang tak tertulis di dinding, tidak ada ditulis ini kami lakukan untuk ayah kami. Apa yang kau lakukan untuk ayah makmu? Tak ada. Tapi ini adalah saksi, ini berjanji kepada kita semua. Malam ini kita dimuliakan, padahal persiapannya hanya beberapa hari saja. Disiapkan pentas, dibentangkan karpet tebal, dibuatkan baleho. Masya Allah. Qori yang diundang, qori juara internasional, hadir bersama kita, Al-Mukarram Haji Darwin Hasibuan. Qori internasional, ditulis qori internasional. Cuman pas giliran ustaz, tak ada ustaz internasional. Masyaallah, tabarakallah. Ustaz ni gila-gila pujian aja. Dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya malam ini malam, mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan kesempurnaan. Amin. Ustaz Somad, malam kemarin hujan, malam sebelumnya hujan, bisa malam ini Allah berikan cuaca yang begitu indah. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, angin sepoi-sepoi, perut kenyang, mata kendor. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di depan ini, wajah-wajah milenial, anak-anak muda. Hai guys, apa kabar? Sehat? Gimana cincin saya? Mantap? Bukan main-main ini. Dan pikir main-main ini. Saya bawa tidur takut hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 20 menit. Gak mungkin jam saya bohong, baterainya baru diganti. Pelajaran yang pertama, ketika Abdul Somad menghadap ke depan, apa yang disampaikan Abdul Somad? Bahwa kita harus berbuat untuk ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, seperti masjid yang ada di depan mata kita malam ini. Insya Allah. Sekarang ke arah ibu-ibu. Ustaz, kok ibu-ibu duluan? Kita diutamakan sebelah kanan, baru sebelah kiri nanti belakang. Kiri itu kan tangan cebok. Ibu-ibu sehat? Ini dikasih besi supaya mereka tidak diterkam oleh ibu-ibu garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Kalian yang muda-muda, tengok saya saja. Jangan kalian tengok anak gadis di sana. Ngintip-ngintip sikit dari balik-balik besi itu boleh. Cuman masalahnya yang kalian tengok anak gadis, yang senyum emaknya. Di antara kehebatan perempuan, perempuan itu suka bersolek dan berhias. Betul? Kalau ada laki-laki yang suka bersolek berhias, itu laki-laki yang agak-agak keperempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki.
Pandanglah masjid ini penuh dengan soleh dan hiasan. Itu kalau memandang ke atas, itu yang di atas kecil-kecil itu mengingatkan kami kepada Mesir. Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Al-Husain, Masjid Sayyidi Ahmad Al-Badawi, itu atas itu adalah ukiran-ukiran khas Mesir. Maka malam ini melihat masjid kecil Lemi, hilang rindu kami ke Mesir. Turun ke bawah, yang di atas kubah itu, ukiran indah itu adalah ukiran Maroko. Maka melihat dinding masjid kecil Lemi, hilang rindu saya ke Mesir dan Maroko. Mau ngasih tahu saya alumni Mesir dan Maroko itu. Ini kalau dilihat ini yang melengkung ini, melengkung 3 ini di mana ini? Ini adalah lengkungan kubah masuk pintu Masjid Al-Hamra di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Jadi berapa negara ini? Mesir, Maroko, Spanyol. Masya Allah. Ini ukiran-ukiran ini Pak Ustaz, enggak tahu saya dari mana, tapi yang jelas cantik lah pokoknya. Kalau masuk ke dalam, pandang pangkal kepala tiang-tiang, mengingatkan kita tiang-tiang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki nanti insyaallah. Itu emas. Hebatnya masjid kecil Lemi, di dalamnya emas tapi pintunya enggak pakai jeruji besi. Luar biasa, menunjukkan di sini aman, tak ada pencuri. Tapi saya tetap juga beberapa menit ceramah saya tengok jatuh apa enggak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaligrafinya indah, lampu-lampunya mengingatkan kita pada taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, ada taman-taman surga. Malam ini mata kita dimanjakan dengan kenikmatan, tak berhenti-berhenti saya melihat menara dengan lampu kelap-kelipnya. Di sebagian masjid ada juga lampu kelap-kelip, tapi rupanya bola mau putus. Tapi di sini memang kelap-kelip. Tak bosan. Saya rekam tadi ketika Ustaz Darwin mengaji, saya ambil rekam, naik ke atas, mau nampakkan relief-reliefnya, terus kepada ibu-ibu, pas 1 menit nanti akan di-share di Instagram, like and share. Untuk apa? Mata perlu hiasan-hiasan yang indah. Malam ini keduanya dapat. Mata melihat hiasan yang indah, telinga mendengarkan suara yang merdu dari lantunan Qori internasional. Tapi kalau tidak ada yang hijau-hijau, kering kerontang, ditanamlah hijau-hijau pohon. Ini bukan pohon sawit, pohon betul, pohon korma kan? Pohon korma ini luar biasa, tapi nampaknya belum ada yang berbuah. Di tempat kami di Pekanbaru Riau itu keliling pohon korma, Masjid Agung An-Nur namanya, tidak ada yang berbuah. Akhirnya datanglah pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis itu, Mr. Kolak. Diteliti sama Mr. Kolak, dilihatnya rupanya korma yang ada di pinggir masjid itu semuanya korma jantan, nggak ada betina. Itu menunjukkan LGBT tidak produktif. Tapi alhamdulillah di Aceh kita tidak perlu menghadirkan pakar korma dari Thailand. Anda ingin korma Anda diperiksa, segera datang ke kebun korma Barbate sebelum tanggal berikut ini. Hanya 15 menit dari airport. Anda yang datang dari Brunei Darussalam, datang dari Singapura, datang dari Malaysia, datang dari Patani Thailand Selatan, datang dari Moro Filipina, datang dari entah mana-mana, silakan datang nikmati alam Aceh yang indah. Dan yang paling menyenangkan hati adalah Islami. Semua apa perempuan yang di pesawat itu? Pramugari, saya ngetes saja. Semua pramugari
Begitu sampai Kuala Namu, mereka pun bersiap-siap pakai jilbab, pakai celana panjang, pakai rok panjang. Maka Anda mau datang wisata religi, datang ke Banda Aceh, jangan lupa mampir ke Masjid Kecik Lumi. Nikmati wisata religi, cantik dan indah. Saya sudah melihatnya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, potong 1 menit, subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Memang manusia ini suka pada keindahan-keindahan, hiasan-hiasan, ukiran-ukiran. Tapi dalam Islam mengukir patung haram, membuat manusia bentuk hewan, bentuk yang bernyawa haram. Lalu seni itu kemana? Darah seni disalurkan lewat daun-daun bunga-bunga. Daun-daun bunga-bunga boleh, arsitektur cantik ukiran boleh, lampu-lampu kaligrafi boleh, ukiran-ukiran karpet, gambar-gambar ornamen yang cantik boleh, bunga-bunga silakan. Lihat bunga kita, Masya Allah, bunga asli. Di tempat lain kadang dipegang plastik, ini asli, luar biasa. Tidak ada pencitraan di Banda Aceh. Asli, bunga hidup, bunga asli, luar biasa. Hebatnya, suburnya tanah Banda Aceh, dari semen pun tumbuh bunga-bunga yang ini, luar biasa. Oh, ada potnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keindahan sebelum datang ke masjid, mata Abdul Somad sudah dimanjakan dengan keindahan-keindahan. Tadi saya dibawa melihat gading gajah besar sekali, hampir setinggi saya. Lama saya berpikir, sebesar apalah gajahnya ini, gadingnya aja sebesar ini. Taring gigi gajah luar biasa. Melihat tulang ikan hiu, oh Masya Allah. Melihat pedang-pedang Aceh, inilah pedang yang dipakai untuk membunuh kafir penjajah. Lontang panting Belanda pulang ke Amsterdam, dikejar dengan rencong, dikejar dengan alat-alat perang yang luar biasa. Saya sudah melihat dengan nyata tadi, dan melihat pula emas-emas. Inilah emas, alat tukar pada masa kejayaan Aceh masa silam. Menunjukkan apa? Orang Aceh kaya-kaya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Amin. Mana buktinya orang Aceh dulu banyak duitnya? Tuh, pesawat Sulawah. Pesawat Sulawah itu adalah gelang, cincin, anting, subang, rantai, gelang kaki nenek-nenek moyang orang Aceh yang disumbangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Jangan ajari tentang kecintaan. Mana buktinya Pak Ustaz? Tuh, tiang bendera lengkap dengan benderanya di atas. Udah habis waktu. Ada bunyi jam ting. Sudah banyak saya ceramah di masjid, tapi rasanya baru Masjid Kecik Lumi lah yang ada tiangnya lengkap dengan benderanya. Malam-malam pun berkibar. Bendera merah putih, tanda cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bicara cinta NKRI pada orang Aceh. Tuh gambar, tengok. Ustaz Abdul Somad, kenapa kalau ceramah pecinya nggak diikat dengan bendera merah putih? Sekarang kan lagi tren bendera merah putih di kepala. Jangankan peciku, sorbanku saya sudah merah. Tengok. Sorbanku merah, bajuku putih. Kurang besar apa lagi itu? Cuci matamu, hilangkan tai matamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi malam ini Ustaz nggak pakai itu. Malam ini saya balik, sorbannya putih, bajunya merah. Dapat dari mana? Kasio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu gerbangnya cantik. Ini pintu gerbang kedua. Di tepi jalan tadi masuk pintu gerbang. Tuan Haji Harun, ya, ini pintu gerbang. Ustaz Somad, ada satu lagi pintu gerbang. Banyak sekali pintu gerbang, luar biasa. Apa makna pintu gerbang banyak? Menunjukkan semennya berlebih. Kalau semen kurang gimana mau bang? Nanti ibu-ibu insya Allah anak-anaknya bisa sekolah ke Mesir. Amin. Di Mesir ada satu masjid, kubahnya warna hijau, namanya Masjid Nuri Khattab. Masjid apa? Masjid Nuri Khattab. Tertulis di situ, Masjid Nuri Khattab tidak menerima infak dan sedekah.
tidak menerima infak dan sedekah. Dulu saya berpikir, ada nggak masjid seperti ini di kampung halaman saya di Indonesia ya? Ternyata 2019 saya melihat nyata ada masjid, dibangun masjid ini 2 tahun 4 bulan tidak menerima infak dan sedekah. Bukan sombong, bukan angkuh. Artinya apa? Kalau mau infak sedekah, pergi ke masjid, ke pondok pesantren, ke dayah, ke tempat lain, bangun TK, bangun MDA, bangun surau, bangun musola. Tapi masjid ini mau mengajarkan independen, berdiri sendiri. Kadang ada juga masjid ini tidak menerima infak dan sedekah, tapi proposalnya ke pemerintah sampai banyak anggota-anggota dewan yang baru terpilih itu sakit jantung saking banyaknya menerima proposal. Bahkan saya dengar ada yang sudah menerima sampai 120 proposal. Namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di atas kaki sendiri dengan hasil usaha. Kalau keluar dari masjid, tengok di atas pintu tertulis doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakan pintu rezekimu untukku. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah. Tapi kalau rezeki banyak bukan untuk sombong, petantang, petenteng. Ini ada orang sombong, berdiri ya, berdiri saja 100 juta, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki 100 juta, peci 10 juta sama daki-dakinya tuh, sepatu kulit buaya 20 juta, celana dari sutra, baju, berdiri sekali berdiri 100 juta. Saya duduk tadi, saya perhatikan pakaian Haji Harun, saya tengok serban Haji Harun perasaan banyak di toko. Baju kokonya saya tengok biasa aja, kain sarungnya saya tengok biasa aja. Ternyata kita tidak menunjukkan kekayaan kita dengan pakaian yang kita pakai. Mana bukti kita kaya? Bukan dengan baju kita yang mahal. Ini kadang ada orang duduk dengan kita sebentar-sebentar. Mohon maaf ya Pak Ustaz, mohon maaf, ini 5 juta nih Ustaz. Yang nanya kau siapa? Pakaian kau boleh biasa saja, celana kau boleh biasa saja, kau beli kain yang 100.000, upahnya 50.000, jadi juga. Sekaya-kayanya orang pakai baju paling 3 lapis, 1 singlet di dalam, 1 baju di luar, 1 aksesoris di luar. Kalau sampai 4 lapis bukan kaya, demam. Sehebat-hebatnya, kuat-kuatnya kau makan paling 3 kali, 1 kali enak, tambah 2 kali enak kali, tambah 3 kali. Kalau sampai 5 kali berarti usus kau berlubang. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Makan biasa-biasa saja, pakaian biasa-biasa saja. Simpan duitmu untuk apa? Untuk wakaf, infak, sedekah. Itu yang akan kekal mengalir abadi. Malam ini tanpa ada ceramah, tausiah, tabligh akbar pun, bangunan masjid beserta pagar komplek tanamannya mengingatkan kita bahwa kita mesti kaya. Kalau sudah kaya bukan dengan membangun rumah yang besar. Sengaja saya tunjuk ke sana. Jadi saya tunjuk ada rumah besar, orang tersinggung. Bukan dengan membeli mobil yang mewah, bukan dengan pakaian yang megah, tapi dengan cara membangun rumah Allah, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Selawat pula kata dia. Selawat bagus juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa
ya Allah. Yang punya darah seni, salurkan. Yang disalurkan darah seni, air seni jangan buang ke tempat kotor, najis, bau, suci, bersih, masuk ke dalam masjid. Seni suara, mantap, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu walaupun jauh dari Ustaz dari rumah. Bainas samai was sumur, antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi, dari langit ke sumur, saking kan jauhnya. Tapi karena jamaah di Banda Aceh menyenangkan hati saya, dia pun bilang Allah, dalam hatinya Allah, parah kali Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bisa kurasakan dari senyummu, brother. Nah, kalau anak-anak kita suaranya enak, merdu, bawa dia kemari, hadirkan Ustadz. Hari Ahad pagi kosong, buat alo-alo jamaah sekalian, bawa anak-anak ibu, bawa ke masjid, dengarkan qori kita mengaji. Kalau suaranya macam kaleng ditarik, ada yang lebih hebat dari kambing ditarik, kaleng ditarik. Ikat kaleng, bawa pakai motor, keriting-keriting, ambil gitu suaranya. Enak suara kau memang, tapi lebih enak lagi kalau kau diam. Mungkin suaranya tak bagus, tapi tulisannya bagus. Sulus, Riq'i, Diwani Jali, Kufi. Kebuat dia kaligrafi, cantik kaligrafi di dalam, luar biasa. Saya tadi menengok kaligrafi, hampir masuk dalam. Cantik. Islam tidak mengharamkan darah seni, maka seni harus diteruskan. Maka seni yang dibangun hari ini, seni yang disimpan tadi di rumah Tuan Haji Harun, saya sudah melihat bagaimana seni menanamkan batu-batu kecil ke dalam gagang-gagang pedang, batu-batu yang cantik, indah, mahal, batu yakut, bahasa Arabnya yakut, wal lu'lu' wal marjan, di dalam bahasa baratnya disebut dengan batu rubi, bahasa kitanya delima merah. Itu yang saya tengok tadi di gagang-gagang rencong itu, dan terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari gading, terbuat dari tanduk. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah seni mereka. Orang Aceh menyalurkan darah seninya melalui seni pedang, seni keris, seni parang panjang, seni rencong. Saya rencong banyak di rumah. Rencong senjata pendek, artinya apa? Orang Aceh membunuh tidak dari jauh. Banyak orang berani bunuh pakai sniper dari jauh, dari dekat. Belanda, Jepang, sini kau dekat. Makanya Belanda, Jepang lari pontang-panting, tinggal terong Belanda. Baik yang dimuliakan Allah, kepada Jepang, kepada Belanda dulu yang menjajah, tapi Jepang Belanda yang sekarang datang dengan damai, disambut. Mana buktinya? Tahun lalu acara peringatan tsunami tahun 26 Desember, orang Jepang datang, tak ada diganggu. Orang Belanda datang, tak ada diganggu. Silakan datang ke bumi Nangro Aceh Darussalam dengan damai, maka kau pun akan disambut dengan kedamaian. Abdul Somad disambut dengan kedamaian. Mana buktinya damai? Ini damai, menyala batunya kan. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Darah seni disalurkan, seni suara, seni ukir, seni tari. Tari mana boleh Pak Ustaz? Saya dulu belajar tari. Waktu itu Kedutaan Besar Republik Indonesia akan mengadakan penggalangan dana untuk anak-anak cacat miskin yang ada di Maroko, di ibu kota Maroko namanya Rabat.
bagaimana supaya orang datang menonton, memberikan duitnya, maka Indonesia mesti menampilkan tari. Mahasiswa-mahasiswa pun dilatih tari. Oh, akhirnya kami pun menari. Tapi tarinya bukan memperlihatkan lekuk tubuh. Tarinya adalah tari saman. Tari saman menunjukkan kehalusan gerak. Ada videonya, tapi tidak di-share. Takut nanti banyak orang minta belajar sama saya. Dulu di KBRI kami berlatih tari saman. Artinya apa? Seni tari tidak campur laki-laki dengan perempuan, hanya laki-laki saja tarinya pun duduk, dengan kreasi bergerak yang berbeda-beda, tapi tetap sama dan indah, luar biasa. Hari ini kita melihat seni-seni itu dengan pengaturan yang sempurna. Maka anak bapak ibu yang punya bakat seni, teruskan. Yang punya seni kaligrafi, lanjutkan, ikutkan dia musabaqah khatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tajwid, musabaqah tahfiz. Jangan bunuh darah seni anak-anak kita. Menghilangkan pecandu narkoba, mengobati pacaran, mengobati kenakalan remaja dengan cara apa? Menyalurkan dalam bentuk seni, olahraga, bela diri, mengeluarkan energi. Maka tidak diragukan lagi, silat ada di Aceh. Tak pandai silat badan, silat lidah. Apalagi olahraga, berkuda memanglah ada. Berenang jangan tanya lagi. Banda Aceh di tepi laut, tak perlu kau sewa kolam renang, swimming pool. Itu apa sewa kolam renang di Banda Aceh? Tepi laut, pergi kau cemplung sana berenang. Insya Allah hanyut sampai ke Makkah. Makanya Aceh ini disebut dengan Serambi Makkah. Kenapa disebut Serambi Makkah? Karena seluruh orang Nusantara dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sebelum sampai ke Makkah pasti mampir di Serambi Makkah, Seramo Makkah. Kenapa? Karena semua kapal dari timur kalau mau pergi ke Makkah singgah dulu di Pulau Sabang, setelah itu barulah dia sampai ke Makkah. Secara cerita berangkat haji, tapi di balik itu adalah bahwa Islam pertama sampai ke sini. Maka kita jaga. Hari ini kita bisa berkata, duduk melihat menaranya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Di masjid lain kita melihat dinding masjid, subhanallah. Kenapa Pak? Utang masjid 200 juta. Tapi hari ini kita melihat subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi masjid seperti ini, insya Allah. Dan pencuri jangan macam-macam, ada kamera CCTV. Bukan Pak Ustaz itu lampu. Enggak apa-apalah, salah-salah sikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 menit sudah berlalu. 20 menit sudah berlalu. Jam saya tak mungkin bohong. 20. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Ternyata saya sudah ceramah padahal tadi janjinya 20. Rupanya saya sudah lewat waktu. Dan masyarakat Aceh pura-pura enggak tahu aja deh. Karena mereka terbiasa dengan ceramah, banyak abu, banyak abi, banyak tengku, banyak para alim ulama, banyak daya. Bagi mereka ngaji 20 menit itu sama dengan makan otai gigi aja tuh. Oleh sebab nanti kita lanjutkan. Saya sudah ceramah kurang 1 jam, kurang 10 menit. Sekarang kita lanjutkan menghadapi pejuang-pejuang jombloan sejati fisabilillah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan Haji Harun, penyelamat budaya bangsa. Dari mana Ustaz tahu bentuk hiasan-hiasan? Ada tadi saya lihat ikat pinggang dari perak, ada saya lihat buah rantai, tertulis di buah rantai emas tadi Konstantinia, bahasa Arabnya Konstantinia, Konstantinopel. Ternyata ada duit-duit logam dari Turki, ada pula di situ keramik-keramik dari Eropa, ada pula pedang dari Portugis. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kita bisa tahu? Baca buku, gambar.
tapi hari ini bukan buku dan gambar, nyata dilihat dengan mata kepala kita. Artinya apa? Anak muda harus menjaga warisan bangsa. Siap? Siap anak-anak muda kita ini menjaga warisan bangsa? Ini mau menjaga apa unjuk rasa? Malam ini saya amat sangat bangga karena pengajian dihadiri oleh anak-anak muda. Anak muda semua, anak muda radikal semua, radikal terhadap narkoba, lawan, setuju? Radikal terhadap pacaran, putuskan, setuju? Radikal terhadap warnet, pengaruh asing, game online, PlayStation, maka mesti membuat komunitas anak-anak muda subuhan, biker subuhan. Siap? Tengok subuh besok. Awas kalian kalau tidak sholat subuh. Hai tim survei yang mengatakan anak-anak muda sekarang banyak kena virus HIV/AIDS, yang mengatakan anak muda sekarang banyak terjangkit kriminal, datang kalian ke Banda Aceh. Anak-anak muda justru semangat mendengar pengajian. Mana buktinya nih? Tengok HP-nya malam ini semuanya dipakai untuk merekam Ustaz. Luar biasa. Awas kalau ada gambar pacar kalian di situ ya. Kita doakan anak-anak muda kita ini selamat dari kenakalan remaja. Cuman yang jadi masalah sekarang bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua. Anak-anak mudanya sudah baik. Bapak sama ibunya berkata, nah jilbabnya jangan terlalu panjang, nanti kau nggak laku. Nah, kau pacarannya, mama, tadi Ustaz mengatakan jangan pacaran. Gak apa-apa, kau pacaran aja, nanti biar mama yang nanggung dosanya. Ini bapak-bapak ibu mesti didik anak-anak kita. Mereka ini yang akan melanjutkan perjuangan Aceh di masa depan, betul? Mereka ini yang akan jadi wali kota Banda Aceh nanti agak-agak 20 tahun lagi ya. Mereka ini akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam, betul? 20 tahun lagi Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi mereka akan tetap kekal abadi. Mereka akan melanjutkan perjuangan. Maka jangan rusak anak-anak muda kita dengan memberikan contoh yang tidak baik. Siapkah kalian menjadi anggota legislatif? Siap menjadi anggota DPD? Siap menjadi gubernur? Siap menjadi presiden? Siap menjadi pemimpin bangsa? Selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari game online, selamat dari judi. Siap? Ingat, janjinya di depan masjid, jangan ada dusta di antara kita. Kalau tidak nanti kalian disambar petir, hancur. Sudah disambar petir, ditimpa tiang listrik lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda mesti kita jaga. Benteng terakhir anak muda adalah masjid. Maka masjid yang sudah bagus, sudah cantik, sudah indah, mesti ada dibuat komunitas remaja masjid. Alhamdulillah di beberapa tempat saya dibawa oleh remaja masjid. Kenapa remaja masjid mengamuk? Kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut, memang anak muda itu begitu ributnya. Beda sama orang tua, tenang aja, rupanya tidur. Anak-anak muda memang semangat dia. Lebih baik orang tua semangat muda daripada anak muda casingnya isinya panti jompo. Tapi yang ada di hadapan saya ini betul-betul asli anak muda. Apa bukti kau anak muda? Anak muda sholat berjamaahnya ke masjid. Lihat hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Sabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Di antara 7 yang dapat naungan tidak kena panas di padang mahsyar nanti adalah anak muda yang hadir malam ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari
dari mulai pintu masuk, dari mulai saya keluar mobil sampai ke masuk ke dalam, mereka menarik-narik, ingin melompat-lompat nih sampailah sekarang. Ini kalau tak ada Pak Polisi, entah apa yang terjadi. Saya pun lari pula melompat ke depan. Badan saya nggak saya khawatirkan, ini yang saya takutkan. Bukan Abdul Somad curiga pencuri, tidak, tapi namanya kalau sudah mati lampu kan ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merekam ceramah Abdul Somad menguploadnya ke YouTube? Anak muda. Siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek, men-share-nya dengan judul yang indah? Anak muda. Siapa yang memasukkannya ke Instagram? Anak muda. Oleh sebab itu harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda. Anak muda yang hari ini rajin pengajian, cinta kepada ustadz. Anak muda inilah yang 20 tahun akan datang, yang akan mengundang ustadz, mengundang alim ulama, mendirikan pondok pesantren, menyelamatkan bumi ini sehingga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Menghancurkan bangsa tidak perlu dijatuhkan bom atom ke Banda Aceh. Menghancurkan Aceh tidak perlu dijatuhkan granat. Cukup dengan merusak anak-anak mudanya. Rupanya teriakan itu keluar karena yang di depan ini berdiri. Duduk anak-anak muda. Duduk. Duduk kalian pelan, jangan kentut. Walaupun terpaksa keluarkannya sikit-sikit. Rupanya ada ibu-ibu di sana. Ibu-ibu sehat, Bu? Ibu sampaikan ke anak ibu, aku tidak mau kau jadi pencuri, nak. Aku kandung kau 9 bulan 10 hari, kususukan kau 2 tahun. Aku tak ingin hanya membesarkan calon penghuni neraka. Setuju? Ceramah Ustaz Somad mungkin tak mereka dengar, tapi kata-kata ibu masuk ke hati mereka, sampai ke otak mereka, masuk ke tulang sumsum mereka. Mereka amalkan ucapan ibu. Mereka selamat dari narkoba, telinga mereka tidak dipasang anting, mereka sehat giginya, sehat dadanya, insya Allah mereka bisa jadi polisi dan tentara. Betul? Mereka akan menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan. Ustaz Abdul Somad bisa ceramah di tempat ini, di tempat ini diusir, di tempat ini tak dikasih izin, tapi di tempat ini bisa ceramah. Kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Berkuasa tidak pernah dipakai menolong agama Allah. Untuk apa? Mubazir. Betul? Hai pemimpin-pemimpin bangsa, anggota legislatif, anggota DPD, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Pak Wali Kota tak usah disebut, ada di sini. Pakailah jabatanmu, kekuasaanmu, menolong masjid, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong guru mengaji, menolong daya, menolong potong pesantren. Karena kalau sudah pensiun tak ada gunanya. Betul? Sudah pensiun dan menggeletar tangan baru nanya, Ustaz, apa yang bisa kulakukan Pak Ustaz? Bapak tanda tangannya masih laku? Enggak Pak Ustaz. Baca Yasin aja lah Pak, menunggu malaikat maut datang. Ketika kau ada jabatan, ketika kau ada kekuasaan, kemana kau 5 tahun yang lalu? Kemana 10 tahun yang lalu? Alhamdulillah, hari ini anak-anak muda sedang diperlihatkan. Anak muda mesti berhasil menjadi entrepreneur, businessman. Mudah-mudahan anak muda yang datang malam ini semuanya bisa bangun masjid sebelum mati. Kalian mesti kaya. Jangan dengarkan orang yang ceramah mengatakan Nabi Muhammad itu miskin melarat, Nabi Muhammad itu kaya raya. Mana buktinya Nabi kaya raya? Nabi menikahi Khadijah umur 25 tahun. Maharnya, kata Dr. Safi Antonio dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam, mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Masya Allah, kata mereka, kami nanti gimana mau nikah? Tolong ceramahnya jangan dipotong. Tujuan saya mau cerita ini supaya kalian rajin berusaha.
Ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar. Itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha. Adapun untuk calon-calon mertuanya, kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Yang bilang setuju kan anak mudanya. Yang bilang setuju itu orang tuanya. Sekarang saya ulang, anak-anak mudanya, siapkah kalian menyiapkan mahar seperti Nabi 1 miliar? Orang tuanya, siapkah kalian menerima menantu-menantu kalian ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Sama yang jawab. Jangan sampai salah pasang ayat supaya berapa? 20 mayam, 1 mayam 3 gram, 10 mayam 30 gram, 20 mayam 30 60 gram, 1 gram 500.000 kali 60, lama tu. Tapi insyaallah Allah akan mudahkan rezeki kalian anak-anak muda insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang paling baik siapa? Aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Bahkan ada seorang perempuan ditanya oleh Nabi SAW, mau kau menikah dengan dia? Ya Rasulullah. Nabi bertanya kepada laki-laki itu, kam hafizta minal Quran, berapa kau hafal Quran? Laki-laki itu menjawab, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada wa suratu kada, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surah dari Al-Quran. Insyaallah anak-anak muda kita duitnya banyak, emasnya banyak, kerjanya mapan, tapi juga mereka hafal Al-Quran. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau anak-anak muda ini datang ke rumahmu, ternyata kalau mikrofon mahal itu gitu ya. Luar biasa. Kalau mereka takut gua, saya ceramah kuat-kuat, pelan-pelan aja lah. Kalau mereka datang ke rumah, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau mereka datang ke rumahmu, meminang adikmu, meminang anakmu, maka yang kau pandang dari mereka dua, din, baik agamanya, rajin dia ke masjid, sholat berjamaah. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid KL ku lewati. Masjid harus kau datangi dengan sholat berjamaah. Laki-laki yang perkasa bukan yang bertato, laki-laki yang perkasa bukan yang berotot tegap, laki-laki yang perkasa bukan yang kumis melintang. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Betul? Ini laki-laki perkasa, tegap, bertato, salaman sama kiai, salaman sama abi, salaman sama abu, salaman sama ustaz, salaman nangis pula tu. Kata abu, kata abi, kata tengku, jangan nangis, saya mau cepat pulang. Iya, nangis. Kau nangis kenapa? Rupanya kumis tersangkut di sini. Menangislah karena hatimu lembut karena iktikaf di masjid. Betul? Nanti buat acara iktikaf di masjid KL, jam 1 masuk ke dalam masjid, persiapan. Jam 2 baca Quran sampai jam 3. Jam 3 solat tahajud 8 rakaat tambah witir. Jam 4 mulai muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kadang kalau sendiri susah menangis, tapi kalau ramai-ramai di masjid, tengok kanan menangis, kiri menangis, depan menangis. Tidak perlu pergi lagi ke Jawa, tidak perlu datang lagi ke Sentul. Dulu mendatangi almarhum Ustaz Arifin Ilham, sudah ada Ustaz kita di sini, Ustaz Arifin Ilham versi Aceh. Bangga apa tak bangga kita? Ada beliau membawa zikir anak-anak muda. Ya Allah, kami banyak silap dan salah ya Allah. Ajak anak-anak muda berzikir, ajak anak muda muhasabah. Menjelang salat subuh
barulah kemudian persiapan sholat subuh. Selesai sholat subuh, baru kemudian pengajian subuh. Habis itu barulah main bola. Anak-anak muda harus dibawa main bola supaya badannya sehat. Alimu auladakum as-sibaa, ajarkan anak muda itu berenang, warimaya, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Turun hujan, hujan air biasa, hujan batu aja kita nggak lari, betul? Saya lari. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau persiapan tablik akbar yang hanya beberapa hari saja bisa seramai ini, apalagi kalau habis pagar-pagar kita. Tolong yang duduk di pagar jangan bawa sepatu ke atas, payah ngeceknya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengumpulkan orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ini kalau bukan kuasa Allah? Betul? La haula wala quwata illa billah. Jangan angkuh, jangan sombong. Yang muda jangan sombong, yang tua jangan putus asa, yang sehat jangan angkuh, yang sakit jangan sampai berhenti beramal soleh. Yang sanggup sholat berdiri, sholat berdiri. Tak sanggup sholat berdiri, baca Quran dulu. Tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir dan bertasbih. Tak juga sanggup, berbaring, biar kami sholatkan. Maka kalian anak-anak muda, jihad kalian apa? Jihad kalian menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Apa kata Tuan Haji Harun, Ustaz Somad, ini tadi jamaah sudah datang sejak maghrib. Asar. Kalau kalian datang asar berarti salah jadwal. Datang asar saking semangatnya. Asar jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sekarang sudah jam setengah 11. Artinya apa? Selama 5 jam tercatat dalam catatan malaikat 5 jam jihad fi sabilillah. Amin. Tapi kami bukan fakultas usuluddin, kami tidak belajar tafsir dan hadis. Kau belajar apa? Belajar sains dan teknologi. Sains dan teknologi juga adalah jihad fisabilillah. Betul? Kok betul? Fakultas apa kau? Sains dan teknologi. Apa kerja sains teknologi? Merekam pakai kamera. Malam ini Abdul Somad ceramah, yang menonton, yang menyaksikan kira-kira ada berapa ribu orang nih? 10.000. Oh, kita anggaplah 10.000 lengkap sama kiraman katibin, rokib dan atid, sama jin, sama tuyul-tuyulnya, lengkap semua 100.000. Amin. Malam ini yang mendengarkan pengajian Ustaz Muhammad di Masjid KL Banda Aceh hanya 100.000 orang. Itu pun sudah dihitung yang gaib dan yang nyata. Tapi begitu diupload oleh anak sains teknologi ke dalam YouTube, maka 2-3 hari kemudian begitu dicek, ditonton oleh 2 juta orang. Wow. Jangan lupa subscribe, like, and share. Artinya apa? Tidak hanya beramal dari Fakultas Syariah Usuluddin Bahasa Arab, tapi juga bisa beramal dari Fakultas Pertanian. Betul? Pertanian kok bisa beramal? Nih, yang bisa nanam korma ini apa mungkin dari Fakultas Perikanan? Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa mengelola ini? Pertanian. Ustaz Somad, itu kebun korma, kebun sawit, kebun karet itu saat kenapa? Punya orang. Mesti punya kita, tanah-tanah kita, air-air kita, bangsa-bangsa kita. Itu yang tercermin dalam lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah. Sekarang tanahnya diambil orang, airnya punya orang. Jadi kok tinggal apa? Kentut sama ludah aja. Gimana orang mau segan? Gimana orang mau takut dengan kita? Kalau tanahnya bukan tanah kita, airnya bukan punya air kita, maka kelola tanahnya dengan anak-anak Fakultas Pertanian, kelola airnya dengan anak-anak Fakultas Perairan. Ada itu. Nanti kalian buat. Saudara yang dimuliakan Allah. Kau fakultas apa?
Fakultas Perikanan Pak Ustaz. Pernah ternak ikan? Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, sejarah ikan. Pernah nengok ikan? Enggak. Gimana kau sarjana perikanan nggak pernah membuat kolam ikan? Membuat kolam ikan di dalam kertas bisa? Nggak pernah praktek. Anak Banda Aceh harus punya karamba, harus punya ternak ikan, harus punya kolam ikan. Buat. Mana kolam ikanmu? Ini Pak Ustaz. Berapa ekor? 2. Gimana kau punya kolam ikannya cuma 2? Memang 2 Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Mantap. Potong-potong gergaji, kirim ke Jepang. Nanti ikan itu akan mereka iris-iris kecil, campur dengan nasi, gulung, potong. Sushi namanya. Kalau dia pandai main tenis, Susi Susanti. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak Fakultas Pertanian lanjutkan, Pak Ustaz, otak saya cerdas, saya sanggup kuliah, tapi orang tua tak mampu. Tanggung jawab siapa itu? Pemerintah memberikan beasiswa, maka segenggam kekuasaan di tangan, buat tanda tangan, memberikan beasiswa bagi anak yang hafal Quran gratis selesai S3. Setuju? Pilihlah orang-orang yang memperjuangkan orang-orang penghafal Quran. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menerangkan kubur makammu, itulah yang akan membuat kau lapang di dalamnya. Daripada didoakan Allahumma ausi' madkhalahu, lapangkan liang kuburnya, tapi dia tak pernah berbuat kebaikan. Lalu dikabarkan saat melepas jenazahnya, mari kita lepas jenazahnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat sudah menyiapkan hammer, martil. Masuk kau, masuk. Begitu masuk, ini kau bilang istirahat terakhir, kau lempang. Sekali pukul martil malaikat Munkar Nakir masuk ke dalam lubang kubur, tembus ke lapisan 7 ke bawah, dimunculkan lagi ke atas, dipukul lagi. Yang di atas, datanglah anak menantu cucu pakai topi hitam, baju hitam, kain hitam, kacamata hitam, rombongan Men in Black. Tak pandai pula membacakan Al-Fatihah, tak pandai pula membacakan Allah maghfir lahu warhamhu, tak pandai pula membacakan Assalamualaikum ya alal kubur. Dibukanya HP, dicarinya MP3 Yasin, langsung mohon maaf ya kek, kau dengarkan aja sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika anak-anak muda malam ini yang datang berziarah kubur ke makam Abdul Somad di Riau, mereka pun datang. Yang pertama mereka cari di Pekanbaru nanti, apa yang mereka katakan? Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Lagu Asep Irama. Sampai di kubur Abdul Somad mereka pun bacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira saat itu Abdul Somad bangga apa tak bangga? Bangga. Kenapa Ustaz bangga? Apa yang menjadi kebanggaan sebagai Ustaz? Menjadi kebanggaan sebagai Ustaz bukan viewer, follower, kecil itu semua saudaraku. Yang akan menjadi kebanggaan adalah ketika kita sudah mati, tak dikenal oleh zaman, dilupakan oleh orang, tapi doa anak-anak muda tetap mengalir. Dari tatapan anak-anak muda ini, saya tidak putus asa sedikit pun. Boleh kalian putus asa karena anak muda sudah kena HIV/AIDS, boleh kalian putus asa karena anak muda sudah kena game online. Hitam mata anak muda macam vampir, gara-gara rusak matanya, tak tidur-tidur malam. Tapi anak-anak muda di Banda Aceh masih lagi mengaji pengajian, dan malam ini tak ada satupun anak muda, remaja, remaji, laki-laki, perempuan yang pacaran. Betul? Mana ada pacaran pengajian? Bang, kita jalan-jalan ke tepi pantai ya? Tidak. Pengajian di Masjid KL. Sebentar aja? Tidak. Habis ngaji baru kita bonceng. Tidak akan ada, karena di sini ada wilayah hizbah. Artinya apa? Anak muda yang baik, anak muda yang sopan, tapi tinggal di lingkungan yang tidak terjaga, akan terkontaminasi, akan hanyut karena pergaulan, akan dirusak oleh zaman.
Tapi ketika ada orang paling kotor, paling jorok, buang sampah sembarangan, tinggal di Singapura, dia tidak berani buang puntung rokok sembarangan, tidak berani meletakkan permen karet sembarangan, karena kalau sembarangan akan ditangkap, kena dan di tempat kita buang sembarangan. Bukan cuman permen karet, tai hidungnya buang. Tapi kalau sistemnya bagus, orang yang kotor, orang yang jorok tinggal di lingkungan yang bersih, dia akan menjadi bersih. Insya Allah. Orang yang jahat sekalipun, kalau dikawal dengan undang-undang, perda, perbuk, perwako, dikawal dengan wilayah hisbah, polisi syariah, insya Allah itu semua dapat meminimalisir kriminal. Betul? Paham yang saya ceramahkan ini? Ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Masya Allah, Masya Allah, saya sudah ceramah 1 jam 20 menit, ke belakang 20 menit lagi. Apa yang mau disampaikan ke orang yang belakang ini ya? Judul yang ke belakang ini adalah bagaimana memajukan masyarakat terbelakang. Pertama, terbelakang mental. Orang yang mentalnya sakit banyak menyalahkan orang lain, tidak pernah berdiri sendiri. Kata Nabi SAW, anta da'a warathataka aghniyah, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, dalam keadaan mandiri, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau biarkan anak cucumu miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Betul? Oleh sebab itu, tinggalkanlah anak muda kita, generasi di belakang kita. Kalau kita mati nanti, mereka adalah orang-orang yang kaya batin, kaya spiritual. Adapun kekayaan harta tidak pernah cukup. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya mereka ini, anak muda ini, punya satu lembah isinya emas semua, cukupkah satu lembah dari emas itu? Dia akan minta lagi, ya Allah, minta lagi, mana lagi? Walan tamla fa'u illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Oleh sebab itu, maka ikhna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takut aghnan nas, kau menjadi orang yang amat sangat bercukupan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abdul Somad malam ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Di akhir majlis, diawali dari jam 9.15, sekarang jam 10:40, lebih kurang 100 menit kita bersama. Maka di akhir majlis yang dihadiri oleh malaikat, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.